Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Manajemen Pemasaran, kami akan mempresentasikan mengenai harga dan saluran distribusi. Kami dari kelas Ekonomi Syariah semester 4A yang beranggotakan saya Eka Arilia Nandasari, kemudian ada Eva Nurhamadah, ada Diniatul Kumala, dan Firdos Ade Pratama. Yang pertama, pengertian harga. Harga, menurut Kotler dan Armstrong, tahun 2010, harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk suatu jasa atau produk dan jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat yang dimiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Sunyoto dalam Gito Sudarmo tahun 2012, harga adalah nilai yang dinyatakan dalam satu mata uang atau alat tukar terhadap suatu produk tertentu. Kemudian yang kedua, indikator harga dan penawaran harga. Indikator harga yang digunakan yaitu yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga daya saing harga, yang keempat kesesuaian harga dengan manfaat produksi, dan yang kelima adalah harga mempengaruhi daya beli konsumen. Kesalahan umum dalam penetapan harga yang sering terjadi dalam perusahaan. Yang pertama, penetapan harga yang terlalu memperhatikan biaya. Yang kedua, harga yang tidak sering direvisi sesuai perubahan pasar. Yang ketiga, harga yang tidak memperhitungkan bauran pemasaran lain. Yang keempat, tidak adanya variasi harga untuk segmen pasar dan kesempatan pembelian yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas harga. Yang pertama, pengaruh nilai unik. Yang kedua, pengaruh ketertarikan atau pengenalan terhadap barang substitusi. Yang ketiga, pengaruh kesulitan perbandingan. Yang keempat, pengaruh pengeluaran total. Yang kelima, pengaruh manfaat akhir. Yang keenam, pengaruh biaya bersama. Yang ketujuh, pengaruh investasi yang telah dilakukan. Yang kedelapan, pengaruh harga kualitas. Dan yang kesembilan, pengaruh perbedaan. Dan yang selanjutnya, pengertian saluran distribusi. Saluran distribusi menurut Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa tempat atau saluran distribusi merupakan seperangkat organisasi yang saling bergantung satu sama lain, yang dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran distribusi adalah suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Pengertian yang kedua, menurut Walton dalam Dhamesta, saluran distribusi adalah sekelompok pedagang. Pengertian saluran distribusi yang kedua, menurut Walters, adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam proses untuk membuat produk tersedia di pasar dan menciptakan kegunaan bagi konsumen sasaran. Juga memiliki berbagai macam penawaran yang dapat diberikan untuk konsumen. Nah, nomor 1 ada daftar harga, 2 diskon, 3 cara pembayaran, 4 syarat kredit. Penetapan harga, prosedur atau langkah untuk menetapkan harga. Nomor 1, memilih tujuan penetapan harga. Nomor 2, menentukan permintaan. Nomor 3, perkiraan biaya.
Dan nomor 4, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Nah, nomor 5, memilih metode penetapan harga. 6, memilih harga terakhir. Tujuan utama melalui kebijakan penetapan harga. A. Kelangsungan hidup, survival. B. Laba perjalanan maksimum. C. Pendapatan perjalanan maksimum. D. Pertumbuhan penjualan maksimum. E. Penyetokan pasar maksimum. F. Kepemimpinan kualitas produk. G. Tujuan penetapan harga lain. Selanjutnya ada fungsi utama yang dilaksanakan oleh anggota saluran distribusi antara lain. 1. Informasi. Berbagai macam informasi sangat diperlukan dalam penyaluran barang-barang karena dapat membantu untuk menentukan sumbernya. Beberapa informasi penting yang dikumpulkan oleh saluran distribusi ada pelanggan, pesaing, dan pemasok. 2. Promosi. Promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Maka dari itu, perusahaan harus dapat memilih bentuk-bentuk promosi yang tepat agar tujuan promosi dapat tercapai. Salah satu bentuk promosi yaitu pemberian kupon atau pemberian paket harga. 3. Negosiasi. Fungsi negosiasi yang dilaksanakan anggota saluran distribusi berhubungan dengan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan dengan penawaran, sehingga perpindahan hak pemilikan dapat dilaksanakan. 4. Pemesanan. Pemesanan adalah komunikasi saluran ke belakang mengenai minat membeli oleh anggota saluran pemasaran ke produsen. 5. Pembiayaan. Fungsi pembiayaan berhubungan dengan permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari saluran distribusi. 6. Pengambilan risiko. Beberapa risiko yang biasanya ditanggung oleh anggota saluran distribusi antara lain dalam hal pemrosesan pesanan, tempat penyimpanan persediaan, dan banyaknya persediaan yang disimpan serta pengiriman barang pesanan kepada pelanggan. 7. Fisik. Anggota saluran distribusi mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. Fungsi fisik yang dilaksanakan anggota saluran distribusi berhubungan dengan penyimpanan barang dan transportasi. 8. Pembayaran. Pembayaran adalah arus pembayaran atau uang kepada penjual atas jasa atau produk yang telah diserahkan. Terdapat dua cara pembayaran yang dapat disediakan oleh saluran distribusi, yaitu secara tunai dan secara kredit. 9. Kepemilikan. Kepemilikan yaitu arus kepemilikan dari suatu lembaga pemasaran ke lembaga lain. Fungsi ini sangat penting, karena fungsi inilah yang paling menentukan apakah barang sudah sampai ke konsumen akhir atau belum. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. A. Ciri-ciri produk. Seperti produk yang tidak tahan lama, membutuhkan pemasaran langsung karena bahaya sehubungan dengan kemungkinan terlambat dan penanganan yang berpindah-pindah tangan. B. Ciri-ciri perantara. Pemilihan saluran distribusi dipengaruhi kelebihan dari berbagai jenis perantara yang berbeda-beda dalam menjalankan tugasnya. Apabila mempunyai pengaruh yang kuat dalam mencapai volume penjualan yang besar, maka produsen dapat menekankan biaya penyalurannya. C. Ciri-ciri pesaing. Penentuan saluran distribusi dipengaruhi oleh saluran yang digunakan oleh pesaing. D. Ciri-ciri perusahaan. Sifat-sifat perusahaan menjadi peranan penting dalam memilih saluran distribusi, seperti ukuran perusahaan dan kekuatan modal. E. Ciri-ciri lingkungan. Faktor-faktor seperti hukum, ekonomi, dan kebijaksanaan dari pemerintah sangat mempengaruhi dalam pemilihan saluran distribusi. F. Strategi cakupan distribusi. Strategi ini berkaitan dengan jumlah perantara di suatu wilayah.
Tujuan dari strategi ini adalah melayani pasar dengan biaya minimal, namun bisa menciptakan citra produk yang diinginkan. Macam-macam saluran distribusi. 1. Saluran distribusi untuk barang konsumsi. A. Produsen ke konsumen. B. Produsen ke pengecer ke konsumen. C. Produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. D. Produsen ke agen ke pengecer dan ke konsumen. E. Produsen ke agen ke pedagang besar ke pengecer lalu ke konsumen. 2. Saluran distribusi untuk barang industri. A. Produsen ke pemakai. B. Produsen ke distributor industri ke pemakai. C. Produsen ke agen ke pemakai. D. Produsen ke agen ke distributor industri lalu ke pemakai. 3. Saluran distribusi untuk jasa. A. Produsen ke konsumen. B. Produsen ke agen ke konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.